membuat gereja jadi kerdil, membuat orang-orang Kristen tidak bisa berkiprah, sebagai kata pemerintah, berkiprah di masyarakat. Kristen hanya jago kandang kalau saya berkata ini, hebat kalau kebaktian. Di luar, mana Yesusnya? Di gereja kita teriak, kita lompat, wah, kayak mau makan setan saja kalau di gereja. Rasanya. Tapi begitu keluar, apa yang kita mau ngomong? Jawab ya atau tidak ini, saudara? Karena kita salah konsep. Maka itu sebagai orang-orang muda, saudara harus punya kesadaran ini. Ayo berpikir. Apa sangat senang kalau tahu kita suka berpikir dengan dia. Duduk, bicarakan ini, diskusikan ini. Ini sungguh menyenangkan dalam bergaul, bersekutu dengan Papa kita. Yeremia 29. Saya percaya begitu Alkitab saudara-saudara buka, bukan di HP ya tentunya, Alkitab. Saya yakin, coba jujur, senyum yang ada coretannya di ayat 11. Ayat 11, betul nggak? Ada coretannya nggak di ayat 11? Siapa yang ada coretannya senyum? Nah, kenapa kita cuma ambil yang enak saja? Ayat 11 tidak akan ada artinya kalau kita nggak lari ke ayat 12 dan 13-nya. Karena itu kuncinya. Coba kita lihat ini. Ayat yang ke-12. Saya nggak mau baca ayat yang ke-11. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepada, garis bawahi dua kata, berseru dan berdoa, ya, kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Indah bukan janji ini? Berseru, berdoa, wah, Papa langsung jawab. Tapi tunggu dulu. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Saudara, apa saja yang kita mau tahu rahasia dari firman Tuhan adalah begini. Pakai logika anak-anak. Dengarkan ini penting sekali. Tuhan Yesus berkata kepada kita, belajarlah kamu dari siapa? Anak-anak. Saya sering pakai istilah ini. Baru kamu bisa masuk surga. Baru kamu tahu surga itu bagaimana. Belajar dari anak-anak. Saya sering jadi intermezzo atau anekdot gitu. Kenapa Tuhan Yesus berkata gini? Belajar dari pendeta. Enggak. Pendeta punya politiknya masalahnya. Pasti kita gak akan masuk surga. Tapi anak-anak itu luar biasa. Betul? Polos pikiran mereka. Kumpul anak-anak. Kita akan jadi kaya dengan banyak hal. Saudara. Anak-anak itu luar biasa. Jadi guru-guru paling hebat itu adalah anak-anak. Bukan S2, S3 itu. Tapi anak-anak itu dosen yang paling hebat. Maka itu Tuhan Yesus berkata seperti itu. Nah, setelah lebih dari 25 tahun yang lalu, saya mengubah konsep saya berpikir. Tidak menggunakan logika teolog untuk mengerti firman. Waktu itu saya kalau khotbah pakai logika teolog. Jemaat mumet, jemaat pusing. Ternyata setelah saya pakai logika anak-anak, wah, firman itu jadi hidup. Seperti sekarang saya katakan ini. Saya percaya saudara jadi terbuka sesuatu. Saya percaya ayat-ayat yang saya bacakan mungkin saudara-saudara pernah baca. Kenapa saya bisa nerangkannya dengan lain? Karena ini logika anak-anak. Maaf saya kecepatan tadi. Nggak usah dibuka lagi, kita masih ingat. Jadi dalam ulangan 6 ayat 7 tadi, Papa memberikan kita 4 tempat untuk sekolah terbaik. 1, waktu kita duduk di rumah. Keharmonisan Papa Mama dengan anak-anak. Sebelum anak-anak umur 10 tahun. Makin tahun makin turun angka ini. Tahun 70-an saya khotbah sebelum anak-anak umur 15 tahun. Zaman itu belum ada TV, belum ada macam-macam. Tahun 80-an turun, umur 13 tahun. Sekarang turun lagi, umur 10-an. Karena begitu anak umur belasan, sudah punya dunia sendiri. Jadi di bawah itu, anak-anak masih bisa duduk di rumah bersama papa mama. Setelah umur itu, sudah lain. Banyak orang tua sadarnya terlambat. Begitu belasan, kenapa pulangnya malam? Orang tua mulai bereaksi. Kenapa kamu pulang malam? Besok duduk, terlambat, berontak mereka. Betul nggak? Ini ayat luar biasa. Tempat nomor 2, apabila kamu dalam perjalanan, mengajak anak keluar dari rumah, itu sekolah, itu belajar. Maka itu kenapa semua anak setelah umur 3 tahun, cerewetnya luar biasa. Ngelihat apa tanya, dengar apa tanya, itu apa? Itu tuh kenapa? Betul? Tapi kita nggak ngerti firman ini, kita bentak mereka. Jangan banyak ribut, kecil-kecil banyak mulut. Padahal Tuhan yang nyuruh mereka cerewet. Cuma gobloknya kita orang tua ini. Nggak ngerti kalau itu sekolah. Tempat ketiga, waktu kamu mau tidur. Mengapa semua anak, semua, lebih dari 30 negara kami pernah keliling. Dan saya menemukan ini. Semua anak, balita, mengapa sebelum tidur, pasti cari neneknya atau mamanya atau siapa untuk cerita.
Duduk di sini. Bacakan sesuatu. Anda tahu nggak itu, saudara? Dan itu ada ayatnya. Jadi sebelum mereka tidur, masih di tempat tidur, belum tidur, itu sekolah yang paling indah. Saya gabungkan dengan children psychology yang saya pelajari. Ternyata semua balita itu setiap hari minimal 20 kali mimpi. Maka itu kalau saudara tanya, sekarang ketemu jawabannya. Siapa pernah lihat bayi-bayi, walaupun semua belum pernah punya anak, sebagian saja pernahnya, tapi kita tahu. Kenapa waktu bayi tidur, lihat, tiba-tiba bisa nangis sendiri. Pernah lihat gak bayi seperti itu? Gak lama tertawa. Padahal tidur. Nah ternyata mereka itu mimpi. Nah mengapa semua mereka mau tidur minta cerita? Karena bahan cerita itu modal mimpi mereka. Hebat sekali Alkitab ini. Jadi saya sering disusun para psikolog, mereka kagum melihat firman ini. Jadi Alkitab kita nggak cuma buku agama, saudara. Tapi ini buku pengetahuan, ini sains. Ini buku teknologi yang hebat, yang luar biasa. Sayang gereja tidak membongkar ini. Sejarah mencatat Galileo dihukum, Kopernikus dihukum oleh gereja. Padahal mereka benar. Karena konsep gereja tidak mau belajar hal-hal yang baru. Kita harus belajar dari sejarah juga. Tempat keempat terakhir, waktu mereka bangun. Kenapa mereka bangun mau belajar? Karena mereka mau cerita kepada papa mamanya. Mimpi apa tadi? Di situ papa mama nerangkan. Hebat sekali bukan? Oke, saya lanjutkan. Jadi kita harus sungguh-sungguh menggunakan logika anak-anak. Nah, Yeremia 29. Semua anak di bawah umur 5 tahun, begitu bangun dari tidurnya, mereka ngapain? Ayo, walaupun kita semua belum punya anak, tapi kita pasti tahu. Nangis, cari ma gitu. Nangis, betul tidak? Teriak-teriak, berseru. Jadi angka pertama itu adalah balita. Apabila kamu datang berdoa dan berseru kepada aku akan mendengarkan kamu. Itu anak-anak. Maka itu mengapa seringkali kita dengar cerita begini. Dulu pertama saya bertobat, aduh Tuhan tuh baik, doa saya terus dijawab. Sekarang kenapa lama sekali? Sudah doa pagi, doa puasa, kenapa nggak dijawab? Hei, kamu bukan anak-anak lagi. Setelah anak ini umur 8 tahun ke atas, begitu mereka bangun, pasti saudara punya pengalaman. Pasti dengan jawaban, di dapur gitu. Artinya apa? Kenapa mamanya sudah di dapur? Artinya apa? Cepat. Kalau anak sudah 8 tahun ke atas, waktu dia bangun, sudah gede, cari dong. Lihat ayat 13, saya ulangi lagi. Apabila kamu mencari aku, jadi nggak boleh berseru-seru lagi, nggak boleh berdoa lagi, tapi mulai cari. Karena sudah mulai menuju dewasa. Betul? Apabila kamu mencari aku. Jadi Kristen kita sebagai pemikir harus mulai dewasa, cari. Saudara pasti akan ngerti. Kalau suatu hari saudara punya anak, dan anak saudara umur 20 tahunan, ternyata kerjaannya minta uang terus. Senang gak punya anak seperti itu? Siapa jawab? Senang gak punya anak seperti itu? Minta aja. Sedih bukan? Tapi kita bangga jadi orang tua kalau anak kita sudah dewasa. Lalu ngerti apa yang direnungkan, dipikirkan orang tuanya. Lalu anak itu bisa memberi masukan, bisa memberi usulan begini begitu. Nah ini ayat. Cari aku. Makin dewasa, cari kehendak papamu itu apa. Jangan cuma minta aja kerjaan. Kita diajar di gereja, mintalah, mintalah, mintalah. Maka itu orang Kristen tahunya cuma minta saja. Jujur doa kita isinya cuma 2. Kalau nggak minta ya lapor, kalau nggak lapor ya minta. Renungkan doa kita. Jawab ya atau tidak. Mana doa kita diskusi dengan Papa? Kenapa begini ya Tuhan? Kenapa begitu? Apa yang harus aku buat? Contoh saja para pendoa syafaat. Saya sampai marah kepada mereka. Saya percaya saudara pernah ikut doa-doa syafaat, doa sekota, doa negeri, doa segala macam. Udahlah macam-macam. Semua doanya adalah Tuhan selamatkan Papua, Tuhan selamatkan Sunda, Tuhan selamatkan Madura, selamatkan. Saudara tahu nggak doa itu 1000% salah, nggak cuma 100%. Kelihatannya rohani sekali. Apalagi yang doa sampai ngotot-ngotot, teriak-teriak, uratnya keluar semua di leher sini. Kelihatannya rohani sekali doa seperti itu salah. Di mana salahnya? Kata selamatkan Tuhan berarti kita menyuruh dia. Betul tidak? Nah 2000 tahun yang lalu, bukankah Tuhan Yesus menyuruh gereja, pergilah kamu, beritakan Injil itu ke seluruh bumi, jadikan semua bangsa muridku. Betapa kurang ajarnya kita. Yang menyuruh kita hampir kembali, kita nyuruh dia balik, selamatkan. Nah kalau suruh-suruan yang pergi itu siapa? Pikir ini baik-baik. Nah ini contoh kecil. Pak gereja nggak pernah berpikir, hanya tak asal atau berteriak berseru saja. Maka doa yang benar adalah apa yang harus kami buat supaya Papua diselamatkan.